Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menganalisis tentang quality control dari PT Sido Muncul. Kelompok 2 beranggotakan Septia Elfriantika, Faras Berlian Islami, Edli Navaldi Rahman, dan Dia Abidaya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga pabrik Sido Muncul, dan yang keempat adalah kualitas dan keamanan produk. Pada tahun 1930, pasangan suami istri Syam Tiamhi dengan Ibu Rahmat Sulistyo merintis toko roti bernama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, pasangan ini membuka usaha jamu di Yogyakarta. Tahun 1940, mereka mulai menjual jamu godokan. Pada tahun 1951, usaha berkembang sehingga didirikanlah perusahaan modern bernama Sido Muncul di Jalan Platen, Trenggulun, Semarang. Tahun 1970 dibentuklah CV Sido Muncul dan berganti menjadi PT Sido Muncul di tahun 1975. Pada 18 Desember, tepatnya tahun 2013, Sido Muncul secara resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO atau SIDO. Berbagai produk unggulan Sido Muncul pun telah diekspor ke berbagai negara. Hingga saat ini, PT Sido Muncul memiliki lebih dari 300 jenis produk, lebih dari 4.500 karyawan, dan 122 titik distribusi di seluruh Indonesia. Sido Muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Muncul Mekar yang merupakan anak usaha Sido Muncul bekerja sama dengan 122 distributor yang melayani lebih dari 100.000 pedagang grosir dan eceran yang bergerak di bidang perdagangan umum dan modern di Indonesia. PT Sido Muncul mendapat banyak penghargaan dan sertifikasi. Beberapa sertifikasi yang dikantongi PT Sido Muncul adalah CPOTB atau Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik, ISO International Organization for Standardization, HACCP, Analisa Bahaya dan Titik Kendali Kritis, serta Sertifikat Jaminan Halal. Mengingat perkembangan PT Sido Muncul yang berawal dari toko kecil hingga menjadi perusahaan multinasional, dapat dipastikan bahwa PT Sido Muncul memiliki sistem manajemen yang kompleks, terutama di bagian controlling. Mengapa proses controlling sangat diperhatikan? Karena inovasi produk adalah kekuatan PT Sido Muncul. Mengemas jamu dan obat atau ramuan herbal dalam wajah baru, sehingga jika terjadi kesalahan bisa langsung diperbaiki melalui sistem controlling ini. Kontrol dilakukan mulai dari proses penelitian dan pengembangan, pengelolaan pabrik, dan juga kualitas dan keamanan produk. Tidak hanya mengandalkan bahan-bahan alamiah yang berkualitas tinggi dan segar, perseroan juga sangat mementingkan basis penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam menjalankan proses-proses produksi dari setiap produk yang akan dijual, serta juga bergerak maju untuk mengembangkan usahanya. Didukung oleh lebih dari 300 Staff Research and Development atau R&D, dikenal juga dengan istilah staf penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan namanya, yaitu staf R&D bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan juga panjang, baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Rangkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, agar dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh karena itu di PT Sido Muncul memiliki seorang quality control specialist
yang bertugas menguji produk baik dari segi kualitas dan kuantitas selama proses produksi, yaitu mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan bahan baku, menjadi barang setengah jadi hingga hasil akhir produksi untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan dan berkarya untuk menciptakan inovasi berupa temuan-temuan baru yang berkhasiat tinggi bagi seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perseroan telah melengkapi pabriknya dengan berbagai fasilitas pendukung yang memenuhi standar farmasi. Contohnya beberapa fasilitas tersebut antara lain laboratorium yang bersertifikasi ISO atau International Standard Organization 17025. ISO 17025 ini adalah standar persyaratan kompetensi untuk laboratorium. Persyaratan-persyaratan yang diminta bersifat umum untuk berbagai jenis dan ukuran organisasi yang melakukan pengujian atau kalibrasi. Ruang lingkup standar ini mencakup pengujian dan kalibrasi dengan metode baku dan metode yang dikembangkan oleh laboratorium sendiri. Dan juga di dalam pabrik terdapat fasilitas produksi yang berstandarisasi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, yang bertujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunanya. Dan CPOTB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk. Pada Sido Muncul, terdapat beberapa pabrik yang ada. Yang pertama adalah pabrik ekstraksi. PT Semarang Herbal Indoplant atau yang disingkat dengan SHI sebagai anak perusahaan Sido Muncul merupakan perusahaan ekstraksi bahan herbal. Saat ini, kapasitas SHI bisa mencapai 12.500 kg per hari dan siap untuk memasok bahan herbal yang berbentuk ekstrak untuk kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Selain ditunjang dengan bahan baku yang berkualitas, SHI juga memiliki fasilitas laboratorium untuk pengujian dan riset pengembangan produk. SHI memiliki dua line fasilitas, di mana line pertama untuk produksi ekstrak cair, ekstrak kental, dan ekstrak kering. Dan sementara line kedua difokuskan kepada produksi ekstrak cair seperti ekstrak tolak angin yang berbentuk cair. Pabrik selanjutnya adalah pabrik produksi obat modern. Pada pabrik ini terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama adalah proses otomatis, di mana segala sesuatunya sudah diprogram oleh sistem komputer sehingga akan meminimalisir faktor human error dan hanya membutuhkan sumber daya manusia yang sedikit. Yang kedua adalah proses produksi sistem tertutup, di mana semua proses input dan output, serta proses lainnya dilakukan secara tertutup. Selain itu, setiap bahan yang masuk akan dipanaskan terlebih dahulu, sehingga akan selalu terjaga kesterilan produknya. Yang ketiga adalah, untuk menunjang proses otomatis dan tertutup ini, setiap alat-alat produksi dilengkapi dengan alat-alat ukur yang modern, dan memiliki ketelitian yang dapat diandalkan seperti load cell atau alat ukur timbangan, sensor, temperatur, tekanan, volume, lajur air, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah produksi bertingkat, di mana aliran proses berurutan dari atas ke bawah dengan gravitasi sehingga proses menjadi efisien. Dan yang terakhir adalah ramah lingkungan dengan sistem pembersihan CIP dan SIP. Pabrik selanjutnya adalah pabrik produksi jamu. Pabrik jamu tradisional Sido Muncul telah dipindahkan lokasinya ke Klepu, yang dimana di sana menempati fasilitas baru yang telah beroperasi sejak Maret 2019. Pabrik jamu tradisional Sido Muncul telah menggunakan teknologi yang modern, sehingga dapat diproduksi dalam jumlah yang besar dan dengan kualitas yang baik. Pabrik selanjutnya adalah pabrik minuman serbuk, di mana pada pabrik ini telah menggunakan teknologi yang canggih yang berasal dari Jepang dan India, sehingga menghasilkan produk yang berkapasitas besar dan kualitas yang terjamin. Pabrik ini juga dikondisikan sedemikian rupa sehingga kelembapannya berada di bawah 20% saja untuk menjaga keamanan produk yang bersifat higroskopik. Pabrik selanjutnya adalah pabrik minuman siap minum. PT Sido Muncul memiliki fasilitas terbaru, yaitu pabrik minuman dalam botol yang sudah dapat beroperasi secara otomatis mulai dari hulu hingga hilirnya. Mesin yang digunakan adalah mesin termutakhir yang berasal dari Cina dengan kecepatan 15.000 botol per menitnya, mulai dari mesin blowing botol hingga produk jadi dalam karton box.
Sarana produksi yang digunakan juga sudah memenuhi kaidah CPOTB dan GMP. Selanjutnya adalah pabrik suplemen, di mana pada pabrik ini semua mesin dioperasikan secara otomatis dan tertutup. Semua parameter produksi dijaga dan dikendalikan secara otomatis melalui kontrol panel yang ada setiap mesinnya. Selain itu, teknologi printing juga digunakan dengan sistem laser sehingga tidak lagi menggunakan sistem solvent. Hal ini membuat keamanan produk lebih terjaga. Selain itu, sebagian besar produk yang dihasilkan dari pabrik suplemen ini menggunakan kapsul lunak yang memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat diterapkan untuk jenis bahan aktif pekat dengan dosis rendah, lalu mudah dikonsumsi, efisiensi produksi, dan tingkat keamanan yang tinggi. Selanjutnya adalah produk farmasi. Untuk menjamin kualitas, setiap produk yang dipasarkan sudah melalui serangkaian pengujian dan pengendalian mutu yang ketat di setiap tahapan prosesnya. Laboratorium juga memiliki instrumen pengujian yang canggih antara lain High Performance Liquid Chromatography, spektrofotometri, dan infrared spektrofotometri untuk memastikan kualitas dan kemurnian produk. Pada pabrik ini juga memiliki teknologi PCR untuk memastikan produk terbebas dari kontaminasi biologis. Contohnya pemastian produk bebas babi dan turunannya. Dan yang terakhir adalah gudang penyimpanan. Pada gudang penyimpanan terdapat dua gudang. Yang pertama adalah gudang bahan baku. Bahan baku yang telah sesuai standar dan dinyatakan lulus oleh tim quality control akan disimpan di dalam gudang penyimpanan dengan sistem first in first out. Proses penyimpanan mengacu pada standar CPUTB dan menerapkan tata laksana gudang serta pemantauan berkala sehingga bahan tetap baik selama masa penyimpanan. Lalu terdapat gudang produk jadi. Gudang ini merupakan tempat penyimpanan produk sebelum didistribusikan. Gudang ini berisi berbagai produk yang sudah selesai diproduksi dan lolos uji quality control. Sebelum disimpan, quality control produk jadi akan melakukan pengecekan yang meliputi jenis produk, jumlah, dan kondisi kemasan. Sistem manajemen yang digunakan pada gudang ini adalah sistem first in first out. Pengawasan mutu atau quality control merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Dalam dunia industri, salah satu faktor yang paling penting adalah menjaga kualitas produk sehingga perlu adanya quality control sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Proses quality control di PT Sido Muncul dimulai dari pemeriksaan bahan awal sampai dengan produk jadi. Pemeriksaan tersebut meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama terdapat pemeriksaan bahan awal, di mana di sana memastikan bahwa bahan awal untuk produksi memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan untuk identitas bahan, kualitas bahan, dan keamanannya. Adapun pemeriksaan bahan awal meliputi organoleptis, zat aktif, cemaran mikroba, aflatoksin, cemaran logam berat, dan juga cemaran bahan haram melalui pemeriksaan melalui DNA babi. Selain itu juga, untuk bahan pengemasan dilakukan pemeriksaan meliputi ukuran kemasan, berat kemasan, ketebalan kemasan, dan juga desain kemasan. Pada tahapan kedua, terdapat pengawasan selama proses produksi atau yang lebih dikenal dengan in-process control atau IPC, di mana memastikan bahwa tahapan-tahapan proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan selama proses produksi atau in-process control atau IPC ini meliputi pemeriksaan organoleptik yang meliputi warna, bau, dan juga rasa, pemeriksaan pH, dan juga kadar air, breaks, viskositas, juga waktu hancur, pemeriksaan zat aktif, pemeriksaan sarana penunjang yang meliputi lingkungan produksi, air, maupun peralatan produksi, pemeriksaan selama pengemasan sekunder akhir yang meliputi pengecekan, kodifikasi pada inner box, jumlah saset dalam inner box atau outer roll, dan juga kodifikasi pada box. Pemeriksaan cemaran mikroba, aflatoksin, cemaran logam berat, dan semua pemeriksaan di atas harus memenuhi spesifikasi
spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebelum didistribusikan pada konsumen. Tahapan ketiga yaitu retain sample. Setiap batch produksi diambil sejumlah sampel untuk disimpan sampai masa kadaluarsa plus 1 tahun sebagai sampel pertinggal atau retain sample. Secara periodik, sampel pertinggal ini akan dianalisa untuk memeriksa kestabilannya, sekaligus juga bisa dipergunakan sebagai pembanding seandainya saja ada komplain dari konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.